Saya Alia Raisa Abil D01190112 dari kelompok 8 akan menerangkan pengoperasian KDA MainerLite untuk pengkodingan. Kami menggunakan teknik analisa data menurut Miles dan Haberman yang terdiri dari proses yang pertama, reduksi data, kemudian dilanjutkan penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Proses tersebut akan tergambarkan melalui rekaman media yang ada. Langsung saja, yang pertama, buka aplikasi KDA MainerLite, lalu create a new project, dan klik create a project from a list document or image. Kemudian pilih dokumen yang Anda inginkan. Kemudian klik add, klik create. Selanjutnya ada pilihan import file location dan import create date and time. Centang kedua tabel tersebut dan kemudian klik OK. Jangan lupa beri nama file dalam KDA MainerLite, lalu tekan save. Selanjutnya lakukan proses pengkodingan. Baca berkali-kali kode yang menurut kalian penting. Setelah ada kalimat yang menurut kalian penting, sorot kalimat tersebut dan kemudian buat kode sesuai yang tertampil di dalam media. Lakukan tersebut secara berulang-ulang. Kemudian klik analyze untuk menganalisa data dan kemudian tabel akan tertampil. Jika ingin menambahkan cases, maka klik case, kemudian add, kemudian klik dua kali pada dokumen, lalu pilih file, open, dan pilih dokumen. Ketika data dari transkrip 1 dan juga transkrip 2 sudah digabung dalam KDA MainerLite, maka lakukan analisa data. Tabel akan tertampil seperti yang ada di dalam gambar. Kemudian langkah selanjutnya, interpretasikan data tersebut. Saya Alia Raisa Abil akan menjelaskan interpretasi dari kelompok 8. Nah, ini merupakan tabel transkrip 1. Dapat kita ketahui bahwa kode yang paling banyak muncul merupakan kode penggunaan media sosial sebanyak 33,3%. Ini terdapat dalam kategori teknologi informasi. Kemudian ini merupakan grafik dari transkrip 1. Selanjutnya adalah tabel dari transkrip 2. Dan berdasarkan persebaran data yang ada, dapat kita ketahui bahwa kode yang sering banyak muncul merupakan kode prinsip partisipatif dan juga implementasi di Surakarta pasca pandemi sebanyak masing-masing 27,8%, dan kedua kode tersebut masuk ke dalam kategori Open Government di Solo. Selanjutnya merupakan grafik dari transkrip 2 seperti yang ada di gambar contoh ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel dari transkrip 1 dan transkrip 2 yang sudah digabung. Dapat kita ketahui bahwa terdapat 4 kode yang memiliki persamaan, yakni kode implementasi di Surakarta pasca pandemi, kemudian kode saluran komunikasi, kemudian kode frekuensi pembaharuan data, dan kode penggunaan media sosial. Dan di antara persebaran data tersebut, kita dapat ketahui bahwa kode yang sering banyak muncul baik di dalam transkrip 1 maupun 2 merupakan kode mengenai penggunaan media sosial yang masuk ke dalam kategori teknologi informasi. Dan ini merupakan gambar grafiknya. Nah, berdasarkan hasil pengkodean pada transkrip 1 dan 2, dapat diketahui persamaan dan juga perbedaan di antara keduanya. Antara lain, kedua transkrip tersebut sama-sama membahas mengenai implementasi Open Government di Kota Surakarta, terutama terkait dengan implementasi di masa pandemi COVID-19. Kemudian pada aspek pemanfaatan teknologi, keduanya itu sama-sama membahas mengenai penggunaan media sosial dan juga website seperti Twitter, Instagram, Facebook, kemudian website covid.intip.go.id guna menunjang pengimplementasian Open Government. Nah, melalui penggunaan teknologi ini, maka pelaporan serta penyampaian informasi, komunikasi kepada masyarakat itu dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan juga transparan.
Kemudian selanjutnya, frekuensi pembaruan data juga dibahas di dalam transkrip 1 maupun 2. Hal ini menunjukkan bahwa keakuratan data dapat mempengaruhi keberjalanan implementasi open government di Kota Solo. Yang artinya data yang disampaikan kepada masyarakat itu harus senantiasa diperbarui, aktual, guna menjaga kualitas informasi, baik pada pandemi maupun sebelum pandemi. Sedangkan perbedaan transkrip 1 dan 2 adalah open government ini lebih ditekankan pada keterbukaan dalam penyampaian informasi, terutama di masa pandemi. Sedangkan dalam transkrip 2, open government lebih ditekankan pada prinsip transparansi dan juga partisipasi. Kemudian di dalam transkrip 1, aspek-aspek yang mempengaruhi transparansi ini terdiri dari ketepatan waktu dan juga keakuratan. Sedangkan dalam transkrip 2, transparansi ini lebih ditekankan pada pemberian layanan dan juga penyampaian data. Selanjutnya, pelaksanaan open government juga ditekankan pada penggunaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Itu yang terdapat di dalam transkrip 1. Sedangkan transkrip 2-nya sudah menerapkan program inovatif dalam pelaksanaan open government, utamanya di masa pandemi. Nah, kesimpulan kami adalah implementasi open government di Kota Surakarta ini akan senantiasa berkaitan dengan aspek-aspek pemanfaatan teknologi informasi serta prinsip transparansi, di mana kedua hal tersebut mencangkup keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai tracking data COVID-19, kemudian pemberian bantuan sosial, kemudian penggunaan anggaran, dan juga pelayanan kesehatan. Sehingga dengan adanya keterbukaan, prinsip transparansi, kemudian pemanfaatan teknologi informasi ini, masyarakat mendapatkan info-info yang akurat tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.